Biarlah Kau kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah yang keluar dari mulut kami adalah tuntunan dari Roh Kudus-Mu, sehingga memberikan kekuatan kepada umat-Mu di tempat ini. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh kuasa. Semua yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih Bu diberikan kesempatan di tempat ini. Ternyata banyak yang kenal juga ya. Puji Tuhan. Tak kenal maka tak sayang untuk yang belum kenalan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya ini tadi tuh muter-muter Bapak Ibu. Soalnya Pak Sur ini keliru nyampe alamatnya ini ditulis lor. Jadi sopir saya sampai muter-muter sampai ke Simo Bapak Ibu. Akhirnya muter lagi. Tapi puji Tuhan akhirnya ada di tempat ini Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Saya bukan kebetulan ada di tempat ini. Semuanya sudah diizinkan, dituntut oleh Tuhan untuk bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini Bapak Ibu. Dan saya juga kebetulan membawa teman saya ini Angel Bapak Ibu. Kita itu berteman dengan WA. Kita juga ada grup. Tiap hari itu membaca firman. Karena sama-sama ibu dua ini, Ibu Vera dan Ibu Dian ini sama-sama haus firman. Jadi kita itu tiap hari sudah bicara, sudah baca. Puji Tuhan. Ibu-ibu, Bapak Ibu juga jangan mau kalah. Umur boleh bertambah Bapak Ibu, tetapi jiwa harus tetap muda di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tema saya hari ini adalah jalan ke surga. Mungkin kita banyak yang Kristen juga, banyak yang sudah mengenal Yesus. Alangkah baiknya kita lebih dalam mengenal Yesus, sehingga kita tahu mengapa sampai Yesus itu datang ke dunia ini Bapak Ibu. Jadi saya membuat tema ini karena saya ingin menguatkan diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu di tempat ini. Yuk saya minta bantuan tadi WR-nya. Bisa ya Bu ya? Dibaca Yohanes 3 ayat 16. Mari Bu, yang bisa membantu saya. Ada mic-nya mungkin Ibu. Ada. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mencintai kita Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Sampai Tuhan itu repot-repot, Dia di surga turun ke bumi untuk menjadi anak-anak, untuk menjadi manusia lewat Maria. Jadi Allah itu Bapak Ibu disebut anak Allah. Itu bukan Allah beranak Bapak Ibu. Ada sebutan anak Allah, Allahnya beranak. Allah tidak beranak. Karena Yesus itu bukan dari hubungan suami dan istri, laki dan perempuan, benihnya itu bukan. Tetapi Dia dari Roh Allah sendiri, dari Roh Kudus sendiri, dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri, turun kepada Maria. Roh Kudus menjadi Yesus Kristus, menjadi bayi, disebut anak Allah. Kalau Tuhan mau jadi manusia, gampang nggak Mas? Gampang nggak Pak? Bisa kan? Ya. Sekarang kalau anak kunci, apakah kuncinya beranak Bapak Ibu? Anak tangga, apakah tangganya beranak? Ini hanya istilah saja, karena tidak ada bahasa manusia yang bisa menangkap Allah kita. Karena
semesta alam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Allah repot-repot datang ke dunia ini karena Dia ingin menyelamatkan Bapak Ibu, ingin menyelamatkan kita semua ini loh yang dicintai. Karena kalau Tuhan tidak turun ke dunia, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena apa? Secara naluri manusia itu pasti ingin kembali kepada Tuhan. Itu naluri Bapak Ibu. Secara naluri. Makanya dulu itu nenek moyang kita di zaman prasejarah ada animisme Bapak Ibu. Percaya kepada pohon-pohon, percaya kepada bulan-bulan, bintang dan semuanya. Karena manusia itu secara naluri ingin kembali kepada Tuhannya, ingin kembali kepada Allahnya. Sampai jalannya itu kesasar. Jalannya kesasar Bapak Ibu. Karena apa? Gak tahu jalannya Bapak Ibu. Saya aja misalnya disuruh, Bapak misalnya, Pak Sur, disuruh ke Amerika jalan Boulevard 1 nomor 3. Amerika dari utara selatan, dicari kotanya satu-satu. Maaf ya, belum waktunya ketemu Pak Sur sudah berangkat duluan. Maaf loh Pak Sur, karena kita kan gak tahu umurnya kita itu. Umurnya kita sampai gak mungkin kita itu aku nanti mati umur 100, umur 90. Enggak loh Bapak Ibu. Lihat di kuburan ada si bayi, ada si 17. Kemarin menantu saya meninggal masih umur 40 lebih Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak tahu. Itu semuanya rahasia Tuhan Bapak Ibu. Rahasia misteri ilahi Bapak Ibu. Yang penting kita siap, yang penting kita pegang teguh Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan saya di sini mau bercerita. Kenapa Tuhan turun ke dunia? Kenapa sampai Yesus itu menjadi manusia Bapak Ibu? Saya akan sedikit dongeng juga. Jadi di perjanjian lama itu di zaman Adam dan Hawa Bapak Ibu, pada saat Adam jatuh dalam dosa, ini intinya itu bahwa keselamatan itu harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada darah yang dicurahkan baru manusia itu bisa selamat. Apa masa iya? Masa iya Bu Mulan? Saya jawab iya. Karena di dalam Alkitab sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, Tuhan mencari. Karena manusia tidak taat, gak boleh makan buah baik dan buruk, masih makan aja. Akhirnya manusia tahu telanjang dan sembunyi dari Tuhan. Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Adanya sembunyi. Aku Tuhan, perempuan itu yang kamu berikan kepadaku. Akhirnya apa? Manusia datang kepada Tuhan dengan memakai, siapa yang tahu? Daun arah. Pakai daun arah. Seperti kita juga begitu Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan berpuasa gak habis-habis supaya masuk surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan amal. Gak bisa Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan apa? Wes pokoknya berbuat baik, berusaha untuk menjadi baik. Surga itu maha suci. Allah kita maha kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga. Baik itu diukur-ukur masih 80. Dosamu 10% atau 20%, tetap tidak bisa masuk surga Bapak Ibu. Makanya itu Tuhan mempunyai inisiatif. Di dalam surga pun, di Taman Firdaus, Tuhan itu sudah ada darah yang dicurahkan untuk menolong menyelamatkan manusia. Coba kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Jadi di Taman Eden itu sudah ada darah dicurahkan, yaitu Tuhan memotong binatang, kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Karena Tuhan mencintai manusia, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya, diciptakan dari tanah Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tahu manusia kuatnya seberapa sih. Aku kalau nggak turun, ini nggak ada yang bisa selamat. Nah, coba dibaca Ibu. Kejadian 3 ayat 21.
bagian bunyi firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai inisiatif untuk menolong manusia. Kulit binatang itu kan dibelah loh Bapak Ibu. Terus diambil kulitnya, dipakaikan kepada manusia. Jadi manusia tidak datang kepada Tuhan dengan memakai gaun ara. Itu kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan maunya kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan maunya Dia sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita lihat lagi di perjanjian lama lagi. Ada darah yang dicurahkan, yaitu tentang Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, tahu ceritanya ya Bapak Ibu ya. Kain itu sombong, dia tidak mau belajar sama mamanya sama papanya. Kalau penyelamatan itu harus ada darah yang dicurahkan. Jadi Kain itu mempersembahkan biji-bijian yang bagus, mempersembahkan daun-daun yang bagus. Tapi bagi Allah tidak berkenan. Dia tidak mau belajar sama Adam dan Hawa. Akhirnya Habel memberikan apa? Dombanya yang bagus, yang sempurna, dimesbah, dibakar, berkenan kepada Allah. Sehingga Kain iri kepada adiknya. Karena adiknya berkenan kepada Allah, persembahannya itu dengan ada darah yang dicurahkan Bapak Ibu. Siapa lagi cerita yang di perjanjian lama? Abraham dengan siapa Bapak Ibu? Ya, Abraham dengan Ishak. Pada saat di Gunung Muria, ya, itu kan mau disembelih itu. Ishak itu ya. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, aku sudah melihat hatimu. Kamu setia kepadaku, kamu nurut kepadaku. Itu lihat di sana itu ada domba. Akhirnya domba itu yang disembelih. Dan saudara sepupu kita kan dipakai itu ada ya, tetapi mereka Ismail Bapak Ibu. Tapi kalau di Alkitab itu kan Ishak ya. Jadi itu pada saat Ishak itu membawa apa itu kayu, itu juga sebetulnya melambangkan Yesus. Yesus di atas kayu salib, dia yang memikul kayu. Dan pegunungan itu ternyata satu daerah dengan Golgota Bapak Ibu. Sekarang kita baca lagi di Alkitab, kita lihat lagi. Abraham sudah ya. Sekarang tentang darah. Tulah di Mesir, Bapak Ibu. Tulah di Mesir. Di sini tahu semuanya ceritanya. Jadi di Mesir itu dibedakan sama Tuhan. Orang Israel yang dibedakan sama Tuhan, maaf bukan Mesir. Jadi pada saat orang Mesir itu masih gandoli Israel. Karena bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, dijadikan budak, dijadikan kerja rodi seperti penjajahan kita dulu. Tidak dibayar ya Bapak Ibu. Kerjanya pagi sampai malam, dipecuti. Pokoknya dijadikan budak Bapak Ibu. Makanya orang rajanya Fir'aun tidak mau melepaskan Israel karena untuk bangun kerajaannya, bangun apa itu yang dipakai adalah bangsa Israel. Tetapi dari Tulah 1, 2, 3, 4 ini saya singkat aja Bapak Ibu ya, karena durasi juga dan supaya tidak terlalu lama. Jadi akhirnya pada saat Tulah ke-10 Bapak Ibu, Tuhan mengatakan apa kepada Musa? Ayo sembelih, merayakan Paskah. Jadi kambingnya itu disembelih Bapak Ibu, dioleskan kepada pintu kanan, kiri, yang atas. Orang Mesir tidak ada darah Bapak Ibu, hanya orang Israel. Jadi pada saat malam, pada saat ada malaikat maut yang akan membunuh orang Israel, semuanya selamat. Pada saat itu di Mesir malam-malam tangisan Bapak Ibu, dari raja sampai yang bawa-bawa, dari binatang, semuanya anak sulung mati, dibunuh oleh malaikat maut. Hanya orang Israel yang diselamatkan karena di situ ada darah Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu kita baca ya, Keluaran 12 ayat 13. Ya, mari kita baca. Keluaran 12 ayat 13.
Ya. Ada yang bisa baca Bapak Ibu? Keluaran 12 ayat ke-13. Ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan menghukum semua rumah keluarga yang sudah ada darah. Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi selamat lagi ada darah Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel di padang gurun, setelah keluar ya akhirnya dia bisa keluar dari Mesir. Ini saya persingkat Bapak Ibu. Setelah dia keluar dari Mesir di padang gurun pun Bapak Ibu, dan setelah bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian di tanah Kanaan, itu pun juga ada darah Bapak Ibu. Setahun sekali imam itu untuk supaya bangsa Israel itu diampuni semua dosa-dosanya. Imam itu juga menyembelih domba, kambing, sapi, dibeleh ini Bapak Ibu, disembelih lehernya, dicurahkan ke dalam bait Allah. Bapak Ibu, itu Tuhan itu semuanya itu ada darah. Kalau dulu Bapak Ibu ribet untuk diampuni dosa-dosanya, ribet Bapak Ibu di dalam perjanjian lama itu. Misalnya Pak Suryani, saya kasih contoh terus Pak Suryani. Soalnya lagi alamat yang keliru. Sekarang dihukum kasih contoh terus. Pak Surya ini misalnya berdosa. Misalnya Pak Surya ini apa ya Pak ya? Membunuh, mencuri aja Pak ya. Pak Surya ini mencuri. Pak Surya ini bawa kambing Bapak Ibu. Datang ke imam. Imam, ini aku bawa kambing, aku salah. Imam itu tidak memperhatikan kesalahannya Pak Surya. Imam ini melihat domba ini loh, tak lihat dulu matanya. Oh bagus ini, bulu-bulunya nggak cacat. Baru diingat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya tangannya Pak Surya di kepalanya kambing, transfer spirit. Dosanya Pak Surya lari ke kambing. Jadi kambingnya yang diingat. Baru Pak Surya diampuni. Jadi di sana itu di bait Allah itu. Setiap hari bayangkan penduduknya kan banyak ya. Berapa ratus ribu orang yang datang setiap hari ke bait Allah itu bawa kambing untuk pengampunan dosa. Seminggu berapa kali orang berdosa? Takutnya Pak Surya membunuh, besoknya nanti mencuri, besoknya lagi nanti apa? Jadi jadi ribet untuk pengampunan dosa Bapak Ibu. Padahal semuanya itu Bapak Ibu di perjanjian lama itu Bapak Ibu, itu hanya lambang Bapak Ibu, itu hanya lambang. Wujud aslinya yaitu Kristus. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan Yesus Kristus supaya manusia itu ngerti. Oh berarti ada darah untuk penyelamatan. Wes kalau kita tak siapkan, Tuhan itu kalau rencana tidak pernah gagal. Tuhan itu kalau rencana itu pasti urut-urut dan bagus dan sempurna. Itu Tuhan Allah kita. Makanya Allah turun ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia turun Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita semua. Makanya Yohanes mengatakan pada saat Yesus mau dibaptis, mari kita baca Yohanes 1 ayat 29. Yohanes juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 29. Ada yang bisa baca Bapak Ibu? Yohanes 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Padahal dari Yohanes ke Adam dan Hawa itu 4.000 tahun. Tapi Yohanes sudah tahu ini loh Mesias, ini loh yang menyelamatkan. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Karena Yesus datang ke dunia, memang dia itu sebagai domba, domba yang kudus, domba yang tidak bercacat, domba yang sempurna Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 17. Di dalam perjanjian lama, wujud
wujud aslinya adalah Kristus, supaya kita lebih jelas ada apa, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menubuatkan Mesias akan datang. Perjanjian baru, Yesus itu akan datang. Mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mempersiapkan. Ini loh wujudnya Kristus. Kalau Kristus wujud-wujud Allah langsung datang, dia sebagai domba, mungkin kaget ya. Orang Israel kaget, bangsa-bangsa kaget. Tetapi sudah dipersiapkan oleh Adam sampai Yesus datang, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kita mempunyai Allah yang sudah merencananya tidak akan pernah gagal, Bapak Ibu. Sehingga Yesus pada saat dibaptis seharusnya dia naik ke atas Kalvari, ke atas Golgota. Tapi Yesus ini masih mengajar kita semua manusia, masih mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Yesus mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya ini menyampaikan ajaran Kristus kepada semua orang, mendengarkan Injil Kerajaan Allah, mendengarkan kabar baik. Baru Yesus akan datang lagi, baru kiamat akan datang lagi. Kalau Injil, kabar baik sudah diberitakan di seluruh dunia, di ujung-ujung dunia, Bapak Ibu. Dan ini sudah akhir zaman, di media sudah dikatakan akhir zaman Yesus mau datang. Karena zamannya media ini, Bapak Ibu, ada YouTube. Di pojok-pojok gunung mereka sudah mendengar nama Yesus, Bapak Ibu. Tetapi kapanpun Yesus datang, kita orang-orang yang sudah mengenal Yesus siap. Yang siap katakan amin, Bapak Ibu. Sejak Yesus akhirnya dia naik di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu, segala hutang-hutang kita lunas terbayar. Zaman dulu, Bapak Ibu, orang yang disalib itu orang yang sudah dikutuk. Tetapi Yesus sudah mengambil kutuk kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 17, tanah itu sudah dikutuk, Bapak Ibu. Makanya kita itu adalah manusia yang terkutuk. Tidak ada manusia yang baik. Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Jadi kita itu adalah maut, tidak ada. Kita sudah dikutuk. Kalau kita merasa aku bukan dari tanah, buktinya manusia kalau mati kembali kepada tanah, karena kita asalnya dari tanah. Sedangkan tanah dikutuk gara-gara Adam dan Hawa. Jadi kita masih mendapat dosa warisan dari Adam dan Hawa. Makanya Yesus naik ke atas kayu salib untuk menghapuskan segala kutuk-kutuk dosa-dosa semuanya. Mungkin dari leluhur kita yang ada nyembah berhala, kita kan nggak tahu, Bapak Ibu. Tetapi dengan sejak saat percaya Yesus, semua sudah dibatalkan, Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 5 ayat 9b, dosa-dosa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ada yang mau baca biar lebih jelas, Bapak Ibu? Mari Pak, gantian baca Wahyu 5 ayat 9b. Ibunya kasihan ya. Wahyu 5 ayat 9b. Ya. Wahyu 5 ayat 9b. Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Ya. Buka mereka, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Dengan darahmu, loh ini loh dikatakan, dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, Bapak Ibu, kita sudah dibeli lunas. Jawab dulu kanan kiri, wes lunas hutang dosamu. Puji Tuhan. Karena Bapak Ibu, Yesus sendiri yang mengatakan, semuanya pasti hafal ayat ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Kita ini orang-orang di sini ini Bapak Ibu bersyukur kita itu mengenal Juru Selamat. Kita itu mengenal keselamatan Bapak Ibu. Karena Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran." Mana ada pemimpin di dunia ini yang menjamin? Gak ada loh Bapak Ibu. Pemimpin kalau kita meninggal, semoga pemimpin masih minta didoakan dia dan keluarganya. Kita masih berusaha, pemimpinnya juga berusaha untuk masuk surga. Semua berusaha, tetapi Yesus ini mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dia menjamin, hanya Yesus pemimpin yang berani menjamin. Puji Tuhan. Dia juga mengatakan, "Aku pergi ke rumah Bapakku, membuat rumah untuk kita semua." Di dalam kitab Yohanes. Jadi Tuhan itu naik ke surga Bapak Ibu, menyiapkan kita rumah, menjamin kita Bapak Ibu. Berarti bersyukur Bapak Ibu, karena ada menjamin kita, pemimpin yang menjamin kita. Jadi kalau kita setiap saat mati, gak usah takut. Gak usah takut, kita menjadi warga kerajaan surga. Orang yang sudah percaya Yesus, amin, puji Tuhan. Orang yang sudah percaya Yesus itu dimeteraikan Roh Kudus. Di Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan Roh Kudus. Di dunia ini ada kekuatan. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku Yesus itu adalah Allah, kita dimeteraikan Roh Kudus. Tapi yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan setan. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pilihan ada di Bapak Ibu sekarang pada saat hidup ya. Jangan sampai pada saat meninggal baru bertobat. Sudah telat Bapak Ibu. Pada saat hidup kita ini loh Bapak Ibu, pilihan ada pada saudara. Saudara mau di surga bersama Yesus, ketemu dengan malaikat-malaikat, atau Bapak Ibu ini di neraka bertemu dengan setan setiap hari, dibakar terus sampai ada gemeretak gigi, saking sakitnya Bapak Ibu. Kita baca lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Mari dibaca lagi Pak. Jadi Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu ini mengenal Yesus. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Yesus yang memilih Bapak Ibu di sini. Tuhan Yesus memilih saya, Tuhan Yesus memilih Ibu, Tuhan Yesus memilih Bu Vera, Bu Dian, Pak Sur. Tuhan Yesus memilih semuanya. Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang memilih Bapak Ibu. Kok saya ini kemarin loh juga, kok tiba-tiba kok ngajak Ibu Dian, ayo ikut. Saya juga suka sebetulnya ngajak ya. Tapi kok respon, oh aku gini, ya sudah itu rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal. Mungkin Ibu Vera dan Ibu Dian mau dipakai Tuhan lebih. Kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Karena apa? Saya itu sangat percaya. Setiap langkah hidup kita, saya itu sangat percaya. Itu Tuhan itu sudah menuntun, Tuhan itu sudah memimpin. Di dalam orang Kristen itu tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Semuanya Tuhan sudah izinkan. Masalah Tuhan izinkan. Apapun kesehatan, kesakitan Tuhan izinkan. Ibu Dian tadi mengalami supaya ada kesaksian di tempat ini. Ternyata dengan darah Yesus semuanya batal. Kankernya lari Bapak Ibu. Puji Tuhan. Itu semuanya karena Yesus Kristus. Mari dibaca Pak. Ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 19. Iya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Jadi darah Yesus yang tak bernoda dan tak bercacat di atas kayu salib, itu yang memberi kita lunas terbayar Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu. Makanya pada saat Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai.
selesai. Coba baca di Alkitab. Di bahasa Yunani-nya tetelestai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai Bapak Ibu? Peperangan 4000 tahun yang lalu, pada saat manusia jatuh dalam dosa, puncaknya pada saat Yesus naik ke atas Kalvari. Peperangan antara manusia dan setan sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus di atas Kalvari, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan sudah selesai. Berarti kutuk-kutuk Bapak Ibu dan saya sudah selesai, sudah dibatalkan, sudah dihancurkan. Tuhan mengatakan sudah selesai. Berarti kita ini dari hamba-hamba kerajaan kegelapan, dari hamba-hamba kerajaan budak setan, budak kerajaan kegelapan, kita sudah dilepaskan menjadi kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Tuhan juga mengatakan sudah selesai. Identitas kita Bapak Ibu sudah berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Yuk katakan kepada dirimu sendiri, sebut namamu. Ulang anak-anak Allah. Sebut namanya sendiri-sendiri. Puji Tuhan. Sehingga kita itu Bapak Ibu sudah menjadi orang merdeka. Kita bukan hamba lagi, tetapi kita itu adalah orang merdeka. Sejak Yesus di atas kayu salib, Dia sudah melepaskan belenggu-belenggu kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita belajar ya Bapak Ibu, supaya kita lebih paham. Berarti kita tidak salah. Kita mengenal Yesus itu tidak salah Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Puji Tuhan. Yang percaya kepada Yesus, yang percaya dalam namanya, kita identitas kita menjadi anak-anak Allah. Allah itu siapa Bapak Ibu? Raja. Allah itu siapa? Raja semesta alam. Raja loh, anak-anak raja loh Bapak Ibu. Kita ini walaupun muka kita ini seperti ini, saya ini ya, sudah oma-oma cucu saya 2 Bapak Ibu. Tapi saya ini adalah anak-anak raja loh Bapak Ibu. Kita semuanya ini yang sudah Bapak Ibu yang sudah punya cucu semua ya. Sudah punya cucu semua. Kita itu adalah anak-anak Allah. Anaknya itu loh Bapak Ibu di kerajaan Inggris. Kalau Pangeran Harry dulu itu ya, kalau pergi semua pangeran kalau pergi itu pasti ada bodyguard. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi Allah kita, Raja alam semesta, pasti kita itu nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kita itu pasti dijaga malaikat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah anaknya mungkin, aduh anakku ini gimana sih? Anakku ini gimana? Tetap pegang, saudara ini adalah anak-anak Allah. Tetap semangat di dalam Kristus. Dunia tidak bertambah baik Bapak Ibu. Ada yang bilang Krismon, ada yang bilang ada antikris di Nigeria. Orang-orang Kristen banyak yang dibantai. Banyak kesaksian di sana Bapak Ibu. Jadi ada suatu orang-orang kalau di sana itu kan berdoanya kan mencuri-curi ya, di dalam kubur. Mereka bersatu seperti di sini di dalam kubur. Pada saat mereka berdoa itu sudah dibakar Bapak Ibu. Dibakar di Sudan ya istilahnya. Dibakar pada saat mereka berdoa, mereka mengandalkan Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka tidak takut, mereka sudah siap mati Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ada hujan. Padahal di Sudan itu tidak ada hujan, kering. Tetapi Tuhan menolong orang-orang yang mengandalkan Dia, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk bersaksi kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Bapak Ibu, justru ini saya tuh sampai membaca ini, saya tuh teringat
ini luar biasa. Andai kata loh Bapak Ibu, dia meninggal 1 detik langsung rohnya ke surga. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan untuk itu mati dibakar supaya bersaksi. Jadi di sana Bapak Ibu di Timur Tengah banyak sekali orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana justru orang-orang yang dianiaya, justru di sana kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, supaya mereka lebih fokus kepada Yesus. Saya ini juga mau bersaksi sedikit. Saya ini Bapak Ibu pada saat masih SMP, saya kan pernah membaca waktu itu orang Kristen kan sama Kaisar Nero. Kaisar di Romawi itu kan kejam Bapak Ibu ya. Kejam, terus habis itu Bapak Ibu dia itu dibakar, dijadikan lampu di jalan pelita, dibakar oleh orang Kristen. Sebagian dimasukkan di stadion, terus dimakankan singa. Itu seperti itu. Saya itu waktu SMP itu, saya itu menangis. Tuhan, aduh Tuhan kok gini. Tapi hati saya bergelora Bapak Ibu. Tuhan, saya tuh ngomong gini loh. Tuhan, nanti kalau saya terjadi seperti ini Tuhan, saya akan memilih Engkau. Itu saya waktu kecil Bapak Ibu. Masih belum pacaran. Tapi pada saat saya kuliah, itu Ibu Lucy tahu ceritanya. Pada saat saya kuliah, Bapak Ibu, saya punya pacar. Katanya teman-teman saya pacarnya ganteng. Promosi. Terus ya anaknya jabat lah, pokoknya bla 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 bla. Saya disuruh pindah Bapak Ibu. Saya juga senang ya. Saya dengan berat hati saya menangis. Oh, kita bersaudara aja. Saya diiming-iming, mau disuruh milih rumah, mau disuruh mobil, pokoknya diiming-iming. Seperti terjadi pada saat Yesus digodain iblis. Tuhan, Yesus kan pernah mencobai, iblis kan pernah mencobai Yesus di padang gurun ya kan? Salah satunya, ya, Yesus, kalau engkau anak Allah, sembahlah aku, maka kekayaan dunia akan kuberikan kepada. Terus pada saat saya itu mau dibingkem gitu ya, seperti dibunuh gitu loh Bapak Ibu, dengan bantal gitu ya, dibingkem sampai saya nggak bisa nafas. Saya disuruh memilih, ikut ke gereja terus atau ikut saya. Si pacar saya ini juga tertidur-tidur juga Bapak Ibu. Dia kan mengikuti orang tuanya ya. Saya diingatkan sama Roh Kudus. Ingat nggak kecilmu, kamu bilang apa? Tuhan, kalau terjadi seperti itu, saya akan memilih Engkau. Akhirnya saya memilih, saya tetap ke gereja, saya tetap ikut Yesus. Bapak Ibu, puji Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, sampai hari ini saya hidup. Bapak Ibu, sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Amin. Nyawa saya berwaktunya sama Tuhan, belum diizinkan. Sampai hari ini saya tidak takut melayani dimanapun. Tadi muter-muter tidak masalah Bapak Ibu. Sampai hari ini anak saya 1, cucu saya 2, perempuan-perempuan semuanya. Semuanya dijaga Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak mau berhutang kepada orang-orang yang menomorsatukan Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Nama saudara-saudara dan saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita punya rumah di surga. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu ini juga menjadi hamba-hamba Tuhan. Keluarga yang belum mengenal, tetangga-tetangga, semuanya Bapak Ibu diajak mengenalkan Injil, kabar baik. Kita selamat sendiri gak enak ya Bapak Ibu ya. Kita nang surga ketemu Yesus, Yesus sebagai terang. Tetapi tetangga kita yang kita kasihi Bapak Ibu, saudara kita belum mengenal Yesus. Ngeres gak Pak Surya? Ngeres ya Pak Surya. Tetapi kita ada di dalam doa Bapak Ibu. Kita sebut namanya mereka Bapak Ibu, supaya mereka namanya tertulis di dalam kehidupan, supaya Tuhan yang bekerja untuk mereka. Upahmu besar di surga Bapak Ibu. Tuhan tidak mau berhutang, ingat itu. Tuhan tidak mau berhutang. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak kerajaan surga Bapak Ibu, pertahankan
Badai apapun di depan Bapak Ibu, jangan menyerah. Ada badai, jangan sampai kau bersungut-sungut seperti orang Israel. Di Israel itu, dari Mesir ke Israel itu sebetulnya bisa 14 hari atau 10 hari. Orang Israel muter-muter di padang gurun 40 tahun karena bersungut-sungut. Bapak Ibu, badai apapun jangan sampai kau mengatakan gak Yesus-Yesusan. Masalah apapun katakan gak Yesus-Yesusan. Jangan berkata itu Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat kita. Ayat terakhir, mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 11. Ya. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 Ya. ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu, pada kita. Pada kita Bapak Ibu ini mempunyai mahkota. Bapak Ibu tidak bisa melihat secara spirit kita itu anak-anak Allah, anak-anak raja. Kita itu punya mahkota. Alkitab yang mengatakan pegang apa yang ada padamu, yaitu mahkota ini. Jangan sampai terlepas. Badai apapun dalam hidup ini, mau zaman antikris pun zaman apapun, jangan tukar Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Sudah diingatkan di dalam kitab Wahyu, pegang mahkota yang ada padamu. Karena iblis itu licik. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang, apa sih tugasnya? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, apa yang dicuri? Rujak terus. Aduh, aku kok encok. Aku ini kalau loro-loron ikut Yesus. Grundel Bapak Ibu. Sukacita kita dicuri. Kita dimarahin suami, dimarahin anak. Kita mengalami kepahitan-kepahitan. Itu iblis bekerja lewat itu, mengambil sukacitamu. Padahal kita harus bersyukur, memuji Tuhan, menyanyi kalau di rumah. Biar kita ada diingatkan dengan puji-pujian itu. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setelah kita dibinasakan, baru mahkota kita lepas. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, badai apapun yang ada di depanmu, tetap katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Mari ikutin saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku percaya, aku milik Yesus. Aku percaya, aku menjadi milik Yesus.